Orang lebih banyak mengetahui cerita wayang zaman para Pandawa Kurawa dalam Mahabharata, serta zaman Ramawijaya dalam Ramayana. Tidak banyak yang mengetahui akan silsilah cerita wayang Jawa bermula. Bahkan bagi penggemar wayang pun, hanya sedikit yang mengetahui ataupun hanya sekilas mengenal bahwa asal mula kisah wayang juga turun dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Di akhir video ini, saya akan memaparkan bagaimana kehidupan anak cucu Adam terbagi menjadi dua dimensi, yaitu dimensi manusia dan dimensi para dewa. Banyak orang zaman sekarang yang menganggap kalau cerita dalam wayang hanyalah fiksi, legenda, atau mitos, terlebih kisah para dewa. Padahal, kita mudah menerima kalau Nabi Isa diangkat ke langit, Nabi Yunus di dalam perut ikan, sampai Nabi Muhammad melakukan perjalanan super cepat dalam semalam ke atas langit tertinggi. Ini dikarenakan kita tak bisa menangkap maksud, dan tak bisa memahami tujuan sebenarnya dari wayang, serta ceritanya yang terlalu di luar pengalaman pribadi. Fisik dan bentuk wayang memang baru dikenalkan oleh Wali Songo. Tapi kisah yang diangkat sudah ada dari ribuan tahun lalu. Ini sama saja dengan membuat film, tapi mengambil cerita dari kejadian bersejarah. Setting latar tempat, pemain, dan propertinya bukan asli, tapi ceritanya tidak boleh ngasal. Walaupun boleh dibumbui unsur hiburan berupa efek visual atau humor agar pemirsa menjadi betah menyimak, namun tidak boleh keluar dari benang merah kisah sebenarnya. Ditambah lagi, yang membuat bocah-bocah milenial bingung, karena cerita wayang sudah bercampur dengan kisah yang berasal dari India. Bahkan karena majunya teknologi, cerita Mahabharata pun mungkin saja orang banyak atau generasi masa sekarang lebih mengenal cerita Mahabharata dari film yang berasal dari India, yang tentunya banyak berbeda dari silsilah wayang Jawa. Penetrasi teknologi telah menembus dan mengkoyak tata silsilah, yang pada zamannya telah dibumikan ceritanya oleh para empu pedalangan Jawa supaya lebih kena terhadap budaya setempat, dan sesuai dengan kearifan lokal. Silsilah wayang Jawa tidak memisahkan antara Mahabharata dan Ramayana seperti halnya yang terjadi asalnya. Kedua cerita yang berbeda kitab dan berbeda penulis, oleh empu Jawa telah diaduk dalam satu menu cerita wayang. Untuk itu, simak video ini sampai selesai, agar mengerti penjelasan selengkapnya. Seperti diceritakan tadi, bahwa wayang Jawa berasal dari zaman Nabi Adam. Hal ini dimungkinkan karena secara tatanan, orang Jawa lebih dekat dengan tradisi keberagamaan pada masa wayang berkembang, dalam hal ini Islam, dibanding dengan kejadian asal-usul semesta yang diungkapkan oleh Charles Darwin. Dengan kata lain, Adam dan Hawa lebih dipercaya sebagai asal mula manusia dibanding dengan teori evolusi. Bahkan para dewa dalam cerita Hindu pun, dalam silsilah ini menjadi subsistem silsilah setelah Nabi Adam. Identitas Nabi Adam dalam dunia wayang Nuswantara adalah Sang Hyang Adama. Kisah Nabi Adam dalam dunia wayang Jawa disusun oleh Ronggo Warsito dalam serat Paramayoga, yang diambil dari berbagai macam kitab dan diurutkan berdasarkan waktu kejadian. Isinya diambil dari Kitab Jitapsara karangan Begawan Palasara di Astina, Pustaka Darya dari Tanah Hindustan, Kitab Miladuniren dari Najran, Kitab Silsilatul Guyub dari Selan, Kitab Musarar Prabu Jayabaya Kediri, serta Kitab Juz Al-Gubat dari Rum. Dari kitab-kitab tersebut, diambil sebagian yang ada hubungannya dengan kitab Paramayoga saja, juga mengambil berbagai macam hikayat dan riwayat hidup, lalu diurutkan berdasarkan perhitungan tahun matahari dan bulan. Kitab Paramayoga menceritakan perjalanan hidup Nabi Adam, setelah itu paralel dengan kisah para dewa sampai dengan keturunannya, lalu masuknya manusia pertama ke Tanah Jawa sampai dengan awal mula Tanah Jawa ditinggali oleh manusia. Cerita dibuka sesuai yang ada di Kitab Jitapsara, Nabi Adam atau Sang Hyang Adama, setelah mendapat pengampunan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, lalu menjadi khalifah di negara Kusnia Malebari, merajai hewan-hewan. Yang Nabi Adam makan, hanya yang keluar dari mukjizat. Dalam Kitab Jitapara disebutkan, berasal dari berdoa. Di sana Nabi Adam menggunakan perhitungan tahun dua macam, tahun matahari dan tahun bulan. Ketika zaman itu, bernama zaman Tirta Yoga. Yang berarti jagat yang tergelar masih kosong, didasari makhluk yang bernama manusia. Di sana hanya terdapat 4 warna yaitu, Surya, Chandra, Kartika, dan Bawana. Disitulah Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi dengan kesalahannya, karena memakan buah kuldi.
maka mulailah beliau beranak pinak. Setiap Siti Hawa melahirkan bayi dalam keadaan kembar, atau berarti setiap kali mengandung beliau melahirkan 2 bayi lelaki dan wanita. Kelahiran pertama, anak lelaki tampan, sedangkan yang perempuan juga cantik. Lahir yang kedua, yang lelaki dan wanitanya keduanya buruk rupa. Demikianlah secara selang-seling Nabi Adam dan Siti Hawa melahirkan pasangan demi pasangan, tampan dan buruk berganti-ganti. Setelah anak Adam dan Siti Hawa semua dewasa, maka kehendak Adam adalah mengawinkan anak-anak mereka secara berselingan. Artinya, yang tampan dijodohkan dengan yang buruk, dan yang buruk dijodohkan dengan yang cantik. Tetapi kemauan Nabi Adam ditolak oleh istrinya, yang buruk akan dijodohkan dengan yang buruk juga. Demikianlah mereka berdua dalam menjalani kehidupan di bumi. Tetapi rencana yang berubah karena pertentangan itu pun diatasi dengan sayembara. Kama Adam dan indung telur dikeluarkan oleh keduanya, dan masing-masing ditempatkan dalam 2 buah cawan. Selanjutnya mereka bersemedi memohon keadilan. Cawan siapakah yang akan berubah isinya menjadi bayi, maka manusia itulah yang harus menjadi panutan. Dialah pertanda manusia yang sempurna, dan diizinkan oleh Zat yang Maha Sempurna. Setelah mendapatkan wangsit dari penguasa alam semesta, keduanya mengakhiri semedi. Kejadiannya selanjutnya adalah, Kama Adam berubah menjadi seorang bayi, sedangkan indung telur Hawa berubah menjadi darah. Bayi lelaki dinamakan Sits, dan mendapatkan wahyu kenabian. Kehendak yang Maha Agung, karena Sits mendapat wahyu kenabian, maka disebut Nabi Sits. Putra-putri Nabi Adam terdahulu yang hidupnya menentang orang tuanya dalam masalah jodoh, pergi jauh ke negeri yang jauh. Mereka menyembah berhala. Ada lagi yang bernama Kabil, berebut jodoh hingga tega membunuh saudaranya, Habil. Kabil terkena kutuk terjepit bumi dan menjadi kerak neraka. Kasian. Diceritakan, Nabi Sits, satu-satunya keturunan Adam yang tidak lahir berpasangan. Beliau mendapatkan istri seorang bidadari, yang bernama Dewi Mulat. Suami istri ini mendapatkan 2 orang putra, bernama Said Anwas dan Said Anwar. Turun dari Said Anwas adalah para nabi dan para raja, di antaranya Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Sultan Kinen, Sultan Barat, Sultan Muntawasal, dan lainnya. Sedangkan Said Anwar, inilah sosok yang mengawali pemisahan antara para nabi dengan para dewa. Said Anwar adalah sosok yang sangat menggemari pertapaan, atau olah kerohanian. Cita-cita yang sangat tinggi, menjadikannya orang yang terkemuka di dunia, tidak ada orang lain yang sanggup mengungguli kesaktiannya, semua kemauannya haruslah terlaksana, dan didukung semua kemauannya oleh Tuhannya. Ia bahkan ingin hidup abadi. Untuk itu, Said Anwar pergi dari negaranya. Dalam perjalanan, ia bertemu dengan malaikat Ngajajil, yang kemudian membawa dirinya ke sebuah tempat bernama Alam Lulmat, atau Alam Siluman. Di sana sangat dingin dan gelap, karena sinar matahari hampir tidak pernah sampai di sana. Ngajajil menunjukkan sebuah tempat di Samudra Arktik dekat kutub utara bernama Maukayat, yaitu tempat air kehidupan, atau disebut Tirta Marta Kamandalu. Malaikat membuat Said Anwar meminum air ini, dan juga mandi di dalamnya. Lalu dia memberinya sebuah kendi atau vas permata kecil, Cupu Manik Astagina, yang dahulu milik kakeknya, yaitu Adam. Said Anwar mengisi wadah kecil ini sepenuhnya dengan air kehidupan, setelah itu mereka bergegas meninggalkan tanah Lulmat. Di dalam perjalanan, tak jauh dari tempat itu, sampailah ke sebuah batang pohon gundul, tanpa daun, bernama Rewan. Akar pohon ini disebut Lata Mahosada, yang menjadi dasar segala kehidupan dunia. Dikisahkan, ketika akar ini dipegang pada seseorang yang meninggal sebelum waktunya, ia menjadi hidup kembali. Jika pada awalnya Cupu Manik Astagina, air kehidupan Tirta Marta, dan akar kehidupan Lata Mahosada ini hanya milik para dewa, sekarang Said Anwar juga telah menerima 3 pusaka ini, dan sangat senang dengan pemenuhan keinginannya itu. Dia pun kembali pulang menuju Kusnia Malebari. Tetapi dalam perjalanannya, bagaimanapun, dia tersesat dan terus mengembara selama bertahun-tahun hingga zaman Nabi Idris. Suatu hari, saat berdiri di tepi lautan, dia melihat 2 malaikat yang jatuh dari langit, Haruta dan Maruta.
Mereka mengajarkan ilmu tentang penciptaan alam semesta, dan seketika itu juga Said Anwar meminta mereka untuk menunjukkan jalan menuju ke surga atau nirwana. Mereka menyuruhnya untuk mengikuti Sungai Nil ke sumbernya, karena Sungai Nil itu naik ke nirwana. Said Anwar pun berangkat, dan sampailah di sebuah rawa yang sangat luas Jambiri Jahiri. Di sebelah selatannya ada Gunung Rendah, Gunung Kapsi, tempat Sungai Nil berhulu. Said Anwar naik ke puncak. Di sana ada ngajajil yang dikelilingi oleh api yang menyala-nyala, menampakkan dirinya sebagai kekuatan Tuhan langit dan bumi. Said Anwar meminta ngajajil untuk memperlihatkan nirwana, di mana Tuhan Allah Ta'ala menganugerahkan kepadanya sebuah permata bersinar yang disebut Retno Dumilah, yang berisi gambar surga dan neraka. Said Anwar dimampukan oleh Tuhan untuk memasuki permata ini, dan dengan demikian dapat melihat surga dan neraka. Melalui permata ini Said Anwar mampu membuat apapun yang dia pikirkan menjadi nyata, apapun yang dia inginkan untuk terwujud, dan terbebas dari mengantuk dan kelaparan. Dia diberi perintah dalam segala jenis rahasia, dan segera pergi untuk tinggal di Jazirat Ngariat, alias Pulau Sepi, di Samudera Hindia di sebelah barat Hindustan. Di mana, selain keabadian, dia juga mendapatkan penyatuan dengan dewa dan mendapatkan nama Sang Hyang Nurcahya. Dari sinilah, asal mula cerita dewa dimulai, dan terpisah namun tetap terhubung secara paralel dengan dunia manusia.